الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, terkhusus kepada komunitas Sahabat Wijaya, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah dan Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk saling mencintai. Tentunya berkumpul pada masa sekolah itu hal yang biasa. Tapi berkumpul setelah usai masa sekolah kita dan tetap bersama melewati kehidupan, bahkan berkomitmen untuk saling menasihati di dalam kebaikan, dan tetap terikat kepada satu ilmu dan satu nasihat yang sama-sama dijadikan petunjuk pada kehidupan, itu baru luar biasa. Semoga seluruh komponen dan seluruh partisipan yang bergabung di Sahabat Wijaya selalu dibersamakan di dalam kebaikan dan selalu mampu untuk menghindari segala pertikaian dan permusuhan, dan semoga dijadikan bersaudara, bukan hanya 1, 2, 3 musim, tetapi semoga senantiasa dibersamakan dan dipersatukan oleh Allah sampai nanti masing-masing kembali untuk mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah. Dan di antara amal yang nanti kita akan bawa adalah amalan ketika kita saling mencintai di antara orang-orang yang beriman, yang kita pernah bertemu di bangku sekolah yang sama, tetapi kita akhirnya mencintai nasihat yang sama setelah melewati masa sekolah. Semoga Allah memberikan ini kepada hati kita, karena sesungguhnya mencintai orang yang beriman itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi dia merupakan satu amalan yang besar. Dan semoga kita paham berkumpulnya kita, saling mengenal di antara orang yang beriman, jangan hanya sekedar dijalani, tetapi betul-betul dihadirkan maknanya bahwasanya kita berkumpul semata-mata karena Allah, kita mengharapkan pahala yang besar. Sehingga kalau kita memahami alasan kita untuk selalu bersama, karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, karena keridhaan Allah itu bersama dengan mereka yang selalu bersama di dalam kecintaan kepada ilmu dan kebenaran, maka inilah yang menjadi alasan kita tetap bertahan, walaupun terkadang kita mungkin menemukan 1, 2 miskomunikasi yang ada, terkadang kita menemukan 1 dan 2 sebab-sebab pertikaian, tetapi kita selalu punya alasan untuk tetap saling mencintai dan tetap saling bersama. Inilah yang menjadikan kita selalu berdoa, semoga setiap persaudaraan yang kita dapatkan dan kita peroleh pada perjalanan hidup kita, kita tidak menjadi personal yang menikmati permusuhan setelah kita diberikan kecintaan di antara orang yang beriman. Semoga Allah memberikan itu pada kehidupan hati dan jiwa kita, terkhusus untuk komunitas Sahabat Wijaya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ilmu, karena kenikmatan ilmu akan memberikan kepada kita furqan. Dengan furqan itu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di antara kenikmatan yang hilang di masyarakat awam yang tidak pernah berusaha mencari ilmu adalah mereka tidak pernah memiliki sikap furqan pada kehidupan mereka. Akhirnya mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga akhirnya terkadang mereka melihat yang benar itu dianggap sebagai sebuah kebatilan, dan terkadang melihat kebatilan itu tetapi ironisnya dianggap menjadi sebuah kebenaran. Inilah kalau kita tidak mendapatkan furqan, dan furqan itu hanya didapatkan kalau kita duduk mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Ini pula yang menjadikan kita sangat bersyukur. Walaupun mungkin kita masih banyak melakukan dosa, walaupun kita masih banyak melakukan maksiat, tapi kita selalu bersyukur. Kita ini dijadikan di antara hamba-hambanya yang masih mencintai ilmu dan mencintai nasihat yang disampaikan Allah ketika kita duduk di taman surga. Walaupun memang tidak sempurna kita dalam perjalanan hidup kita, tapi kita bersyukur atas kenikmatan ilmu yang Allah berikan kepada kita supaya kita punya sifat furqan. Dengan furqan itulah kita akan sangat berhati-hati menyeleksi setiap berita, setiap narasi yang datang pada kehidupan kita, dan tentunya membacanya sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sifat furqan. Tentunya sifat furqan tidak bisa didapatkan secara abrakadabra, langsung orang mendapatkan sifat furqan, tapi sifat furqan itu diberikan oleh Allah
ketika mereka mempelajari, ketika mereka jujur pada apa yang mereka pelajari, ketika mereka bermuamalah dengan dalil dari kitabullah dan sunnah secara benar interaksinya, maka sesungguhnya akan sampai kepada mereka sebuah cahaya yang disebut dengan Furqan. Dan semoga kita pada kehidupan kita bukan hanya mendapatkan kenikmatan material, tetapi mendapatkan kenikmatan Furqan, karena kenikmatan Furqan itu merupakan salah satu di antara manisnya hasil dan manisnya proses dalam pencarian kita mencari ilmu dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat Furqan pada kehidupan sebelum kematian menjemput kita, dan semoga kita termasuk orang yang dikumpulkan di barisan orang yang selalu senantiasa berada di atas kebenaran, tidak terpleset, tidak tergelincir di dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu setia mengikuti perjalanan ilmu dan tidak ada nikmatnya ilmu yang kita pelajari kecuali bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kepada Allah kita bersyukur bahwasanya nikmat ilmu kita dapatkan, dan kepada Allah kita berterima kasih atas apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu perjalanan kita untuk mengenali setiap jerat dan setiap strategi yang dimiliki oleh setan. Tentunya saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan kita semuanya bahwasanya kehidupan orang yang beriman itu kalau disederhanakan dan disaripatikan, kehidupan orang yang beriman itu sebenarnya simpel. Bagaimana perjalanan kita mengalahkan seluruh strategi yang dibuat oleh setan, di mana setan berkolaborasi dengan jin dan dengan setan dari kalangan manusia untuk menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran. Kita sebagai orang yang beriman pada kehidupan kita, kewajiban kita bukan mencari rezeki saja. Kewajiban kita bukan hanya bekerja, tetapi kewajiban kita salah satunya setelah kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita hati-hati terhadap seluruh jebakan, strategi yang dibuat oleh setan yang ada bertebaran di dalam jalan kehidupan kita, menyelamatkan diri kita dari semua jebakan dan strategi itu, supaya kita mampu selamat perjalanan kita menuju kepada Allah, dan kita tidak terputus jalannya menuju kepada Allah, dan tidak tercerai-berai perjalanan kita ketika menuju kepada Allah. Karena setan itu selalu ingin menggagalkan perjalanan manusia menuju kepada Allah. Dan setan memiliki 1001 strategi yang mereka selalu terapkan kepada setiap orang ketika mereka menuju kepada Allah, dan setiap strategi itu betul-betul terkadang kita tidak menyadarinya karena saking lembutnya strategi yang dimiliki oleh setan ketika menggoda manusia. Saya ambilkan sebuah contoh untuk menjadi teguran bagi kita semuanya. Kadang-kadang kita mendengar ada seorang guru atau ada satu buku yang menceritakan tentang perjalanan tragisnya manusia. Dia ahli ibadah, dia ahli taat, tapi ternyata di ujung kehidupannya justru menjadi murtad dan akhirnya mati dalam kondisi murtad. Padahal kalau kita membaca dalam biografi kehidupan dia adalah orang yang betul-betul salih. Nampak di permukaan zahirnya, dia ahli taat, dia ahli ibadah. Tapi ujungnya tidak sedikit kita mendengar bagaimana naasnya dan tragisnya. Orang yang taat beribadah kepada Allah, orang yang rajin beribadah kepada Allah, tetapi ujungnya bisa berakhir dengan tragis, dengan wafatnya mereka pada kondisi mereka murtad. Ini sering kita jumpai dan sering kita dengarkan. Ada kisah yang kita dapatkan bagaimana seorang Sa'id bin Musayyib menceritakan tentang seorang laki-laki yang hidup pada zaman sebelum Rasulullah, yang ahli taat, tapi akhirnya tergoda dengan wanita, berzina dengan wanita itu, lalu akhirnya wanita itu mengandung, lalu akhirnya dibunuh wanita itu beserta dengan janinnya, lalu akhirnya perbuatan dia diketahui oleh banyak orang, dan akhirnya dia disiksa, dan sebelum kematiannya justru dia murtad ketika dia menanggapi dan merespon apa yang dibisikkan setan supaya dia murtad dengan janji dari setan. Kalau dia murtad akan diringankan dan disembuhkan dari sakit yang dia terima dari siksaan orang ketika menangkapnya dalam kondisi melakukan kejahatan. Lalu akhirnya menjadi murtad. Kita juga jumpai kejadian yang pernah terjadi dari apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu bercerita tentang seorang laki-laki muadzin.
yang dia sepanjang hidupnya itu selalu sholat shaf yang pertama dan selalu mengumandangkan adzan tepat waktu. Tapi akhirnya dia jatuh hati kepada seorang wanita yang menjadikan dia terperosok dan tergoda kepada wanita itu, yang akhirnya dia ingin menikahi wanita itu, dan akhirnya dia menikahi wanita itu dengan mahar dia keluar dari agama Allah. Dia murtad, dia menikahi, dan akhirnya pada saat hari yang pertama baru saja menikahi dia mati dalam kondisi dia murtad. Tentunya kalau kita pernah mendengar kisah-kisah tragis ini, tentunya kita harus mendengar pula penjelasan para ulama. Bagaimana kok bisa ada orang ahli taat, ahli ibadah, selalu ibadahnya luar biasa, lebih di atas rata-rata dari orang biasa ketika melakukan ketaatan. Dengan tingkat luar biasa ibadah mereka, kenapa mereka bisa menjadi murtad? Dengan seluruh pencapaian ibadah yang telah mereka lalui. Ada yang murtad ketika sebelum saat meninggal dunia, ada murtad gara-gara perempuan dan dia tidak lama setelah itu dia mati dalam kondisi murtad. Maka itu memberi arti kepada kita bahwasanya ternyata tidaklah orang ahli ibadah kok sampai dia menjadi murtad pada saat akhir kehidupannya, yaitu disebabkan karena orang yang beribadah kepada Allah tidak waspada dan tidak hati-hati terhadap strategi setan yang bernama ujub. Lalu ketika semua ibadah yang telah dia lewati selalu memenuhi pikirannya dan sampai menjadikan dia ujub terhadap ibadahnya, maka ibadah yang sudah dicampur dengan perasaan ujub dan bangga kepada dirinya atas pencapaian ketaatan dia, itu yang menjadikan akhirnya Allah meninggalkan dan Allah tidak lagi memberikan pertolongan kepadanya. Dan orang yang terkena ujub itu sebagaimana daun, sebagaimana bulu ayam yang tergeletak di depan kipas angin yang mudah diterbangkan ke sana kemari, dan akhirnya begitu mudah setan menjadikan dia murtad.